Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Islamiati SPD, guru di Min Kelungkung, Kecamatan Kelungkung, Kabupaten Kelungkung, Bali. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 3 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Dengan nomor induk mahasiswa 5211110712. Pada hari ini, Senin 6 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di Min Kelungkung untuk uji kinerja pada kelas 6 dengan pelajaran pendidikan Pancasila, materi hak dan kewajiban anak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Bagus. Hari ini sudah semangat semua. Sudah siap menerima pelajaran? Sebelum memulai pelajaran hari ini, ayo kita mulai dengan doa. Ya, dipimpin oleh ketua kelasnya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Idilana ilma warzuqna fahma. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu. Nanti yang namanya dipanggil, ucapkan hadir. Ya, Adrian Nathanael Rojabu. Hadir. Dian Aditya. Hadir. Muhammad Bintang. Sakit. Semoga yang sakit bisa segera sembuh. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran hari ini. Sebelum memulai pelajaran, masih ingat dengan pelajaran sebelumnya? Masih. Sebelumnya kita belajar tentang apa? Tentang norma. Ayo. Sekarang kita bayangkan seandainya di sekolah ini tidak ada aturannya, tidak ada yang piket. Datang ke sekolahnya bebas kapan saja maunya. Apa yang akan terjadi? Akan kacau, berantem, berantakan, ya akan berantakan, akan kacau. Itu karena tidak adanya peraturan. Peraturan itulah yang disebut dengan norma. Nah, ketertiban yang terjadi di sekolah ini itu karena adanya sebuah norma. Dari norma inilah, dari peraturan inilah adalah hak dan kewajiban yang harus dikerjakan. Hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban anak. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, setelah belajar hari ini, kalian harus bisa mengenal apa itu hak, apa itu kewajiban. Di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Yang kedua, setelah tahu apa hak, apa itu kewajiban, kalian bisa tahu contohnya dalam sehari-hari. Yang mana yang termasuk hak, yang mana termasuk kewajiban. Lah, yang ini yang paling penting. Bisa mempraktikkan perilaku disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Tapo 1, tapo 2, tapo 3, tapo 4, tapo 5. Oke, siap belajar. Berarti konsentrasi, lihat video yang Ibu berikan.
Kamu tahu kenapa kamu dipanggil? Iya Pak, saya menghapus sholat, maafkan saya. Oke, kalau udah tahu, lain kali jangan ulangi lagi. Ingat, aturan sekolah ini kalau siswa tidak boleh memainkan HP saat pelajaran berlangsung. Semua ini demi kebaikan kamu agar di konsentrasi belajar. Konsentrasinya sampai kamu menghasilkan sampai pulang sekolah ya. Pak, saya minta maaf. Saya salah dan tidak akan mengulanginya lagi. Situasi seperti tadi karena kejadian di sekolah. Apakah ini adalah tentang anak yang tidak melakukan kewajibannya di sekolah. Apa yang ada di video tadi? Tentang apa? Tentang hak dan kewajiban. Apa lagi yang ditonton di video? Tentang apa? Hak dan kewajiban harus bagaimana? Harus seimbang. Berjalannya harus seimbang. Kenapa harus seimbang? Kenapa harus seimbang? Supaya tidak jadi keributan. Kami tadi isi videonya. Bisa fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus, fokus, fokus. Diperhatikan, di dalam LKPD ini nanti Ibu berikan permasalahan yang berbeda-beda. Ya, dalam setiap kelompok ada permasalahannya yang berbeda-beda. Ini kelompok 1, diingat ya. Di sebelah sana kelompok 2, yang sedang kelompok 3. Nanti dikerjakan sesuai LKPD-nya. Setelah LKPD-nya selesai diisi, nanti kalian presentasi dan nanti temannya yang lain ditanggapi atau diberikan sebuah pertanyaan. Nah, nih kerjakan berdiskusi. Ya, dikerjakan cara berdiskusi. Ditulis. Ya, barang-barang. Ayo. Ditulis. Nanti kan dibaca, dipresentasikan. Ditulis. Yang laki-laki ikut berdiskusi, jangan diam aja, ya. Boleh tanya pendapatnya. Ini apa? Ya, ayo. Ya, ditulis. Waktunya tinggal sedikit. Sudah, kelompok 1 sudah? Kelompok 3? Sudah juga. Kelompok 2? Sudah. Oke, kalau sudah semua, bisa? Ayo, tepuk semangat. Oke, sekarang kita akan presentasi. Kelompok 2, siapa yang mau menyampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Nathanael Arajabu. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang hak dan kewajiban. Hak, merasakan kehidupan yang nyaman, dipercaya dengan orang lain, mendapatkan gaji, lingkungan menjadi nyaman, menggunakan fasilitas umum. Kewajiban, menjaga kebersihan, berani jujur, menolong orang lain, bergotong royong, dan menjaga fasilitas umum dengan baik. Sekian dari saya yang mewakili kelompok 2. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah bagus. Deg-degan ya menyampaikan presentasi. Siapa yang mau menanggapi atau bertanya? Oh, ada dari kelompok 3. Naila, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelompok 2 temannya menanggapi. Hitima.
Saya perwakilan dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, kalau ada tetangga yang tidak ikut kerja bakti, apakah dia masih boleh mendapat haknya merasa aman di lingkungan? Kalau dia sebagai masyarakat tidak menjalankan kewajibannya, gotong royong, ikut bersih-bersih, apa masih dapat hak untuk merasa aman di lingkungannya? Kira-kira kelompok 2 ada yang mau jawab? Wow, si Bilal, ayo. Nah, gimana Bilal? Iya, dia tetap punya hak untuk merasa aman. Tapi sebaiknya dia melaksanakan kewajiban supaya lingkungannya lebih tertib karena tidak ada permasalahan. Oh, ya oke, jawabnya lancar sekali, mantap. Ya, berarti tetap kata Bilal tetap diberikan haknya mendapat rasa aman. Tetapi dia tetap harus ingat kalau manusia itu harus tetap menjalankan kewajiban agar tidak ada rasa iri atau dengki dari yang lainnya karena haknya yang lain tidak terpenuhi. Karena kita tidak menjalankan kewajiban, hak orang lain menjadi tidak terpenuhi. Semua kelompok sudah semua menyampaikan hasil diskusinya. Ayo kita ulang kembali apa saja yang sudah kita pelajari hari ini, ya. Tentang hak dan kewajiban. Nah, dilihat. Hak sesuatu yang pantas kita terima sebagai manusia. Sedangkan kewajiban sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Oke, selanjutnya. Di lingkungan keluarga, seperti yang dicontohkan oleh kelompok 1 atau di lingkungan rumah, ada hak-haknya. Yang disebutkan tadi juga sudah betul. Ini juga ada contohnya beberapa hak dan kewajiban. Mendapat kasih sayang, diberi makan dan tempat tinggal, mendapat perlindungan. Kewajibannya membantu orang tua, menjaga kebersihan rumah, hormat dan patuh pada orang tua, dan menyayangi keluarga. Hak dan kewajiban tetap dilakukan dengan seimbang. Kita tidak hanya menuntut hak, tetapi juga harus melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Kenapa kita harus mematuhi kewajiban? Kenapa harus mematuhi kewajiban? Agar menumbuhkan sikap disiplin. Kalau orang melakukan kewajibannya, apa yang terjadi? Hak orang lain akan terpenuhi. Yang terakhir adalah terciptanya hidup rukun dan damai. Sekarang Ibu punya lagu. Diperhatikan ya. Liriknya sudah ada ya di papan. Di layar bisa dilihat ya. Sambil kita peragakan. Sambil berdiri yuk. Biar nggak ngantuk. Biar nggak loyo yuk. Berdiri. Digerakkan badannya. Kakinya, tangannya semua digerakkan ya. Sudah semangat sekali menyanyikan lagunya. Sudah bisa semua ya? Sudah. Belum berakhir Ibu coba ulang lagi materinya tadi. Kan sudah ya? Apa itu hak? Sesuatu yang harus kita dapatkan. Kalau kewajiban itu apa? Harus dilakukan dengan tanggung jawab, bukan asal-asalan ngelakuinnya. Hak dan kewajiban harus dilakukan bagaimana? Seimbang. Kenapa harus dilakukan seimbang? Agar satu, nyaman, terus aman, apalagi sampai sini, tentram, apalagi ada damai ya. Jadi ketika ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, semua orang sadar tentang hak dan kewajibannya,
maka hidup ini akan menjadi aman dan damai. Sekarang kita lakukan evaluasi mandiri. Jadi akan Ibu berikan tugas sendiri. Nanti dikerjakan sendiri-sendiri ya. Dikerjakan masing-masing LKPD yang Ibu berikan. Dijawab. Ada 4 soal, dijawab sebisa dan semampu kalian. Dari materi yang sudah Ibu berikan ya. Yang belum? Ya, Ibu beri waktu 10 menit harus selesai ya. Udah ya? Sudah, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan, taruh aja di depan mejanya masing-masing. Ya. Boleh dirapikan, boleh. Nah, penuh-penuh jawabannya, mantap. Oke, sudah? Sudah semua Ibu lihat semua sudah bisa menjawab. Berarti sudah bisa memahami pelajaran hari ini. Kewajiban harus berjalan dengan Ayo Dani, satu lagi apa kesimpulan kita belajar hari ini? Apa? Jadi lebih tertib, Hidup menjadi lebih tertib, adil dan harmonis kalau semua orang menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang. Oke, coba sekarang Ibu mau bertanya, setelah kalian tahu tentang hak dan kewajiban seorang anak, apa sih yang akan kalian lakukan di rumah untuk menjalankan keseimbangan antara hak dan kewajiban? Ayo, siapa yang mau jawab? Membantu Ibu. Terus apa lagi Dani? Apa? Kewajibannya di rumah? Apa? Menghormati orang tua. Ya, jadi ketika sudah tahu hak dan kewajiban. Jadi ingat, kewajiban seorang anak adalah apa? Membantu orang tua. Kalian sudah diberikan haknya. Apa haknya anak yang diberikan orang tua? Apa? Kasih sayang itu dari kecil kalian disayangi sampai bisa disekolahkan. Dapat perlindungan itu sudah dirasakan dari kecil. Jadi kewajibannya seorang anak yang harus dilakukan terus-menerus di rumah adalah membantu orang tua. Apalagi kewajibannya? Menghormati orang tua. Jadi harapan Ibu ketika kita sudah belajar hak dan kewajiban, kalian menjadi anak yang bisa menjalankan kewajiban dengan baik. Menjadi bisa menghargai hak orang lain dan bersikap adil dan jujur. Oke, pelajaran kita sudah selesai. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sudah. Bisa dirapikan kembali mejanya dulu. Sebelum kita akhiri dengan doa. Dirapikan alat tulisnya. Ayo dirapikan. Ya, dirapikan. Kita mengakhiri pelajaran hari ini. Ayo kita akhiri dengan doa. Sikap berdoa. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.